Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 14 Mei 2026, renungan kita berjudul Ketika Orang Baik Menderita. Firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kadang kita sulit mengerti mengapa musibah menimpa orang baik. Pertanyaan itu sudah setua umur manusia. Dari zaman Ayub sampai hari ini, manusia terus bergumul dengan misteri penderitaan. Mengapa orang jahat kadang tampak bahagia, sementara orang baik justru terluka? Tidak ada zaman yang luput dari pertanyaan itu. Karena di setiap generasi selalu ada orang yang menderita, padahal hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita mengalaminya, menjalaninya, sekalipun belum tentu kita punya jawabannya. Minggu lalu, seorang hamba Tuhan jatuh dari ketinggian 4 meter saat menyiapkan tempat bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang hendak menginap. Hasil MRI memperlihatkan ada tulang di lehernya yang patah dengan luka di bagian kepalanya. Pelayanannya terhenti sementara, dan kita semua tersentak oleh berita itu. Ia sedang menolong, bukan mengabaikan. Ia sedang berbuat baik, bukan berbuat jahat. Tetapi justru di tengah kebaikan itu, musibah datang. Alkitab tidak menutupi kenyataan bahwa orang baik pun bisa menderita. Yusuf dijebloskan ke penjara. Ayub kehilangan segalanya. Paulus dipenjarakan. Bahkan Yesus disalibkan. Bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena rencana Allah yang lebih tinggi dari pengertian manusia. Tuhan tidak selalu menghentikan kejatuhan, tetapi selalu hadir di tengahnya. Ia tidak selalu mencegah rasa sakit, tetapi Ia menenun makna di baliknya. Musibah bukan tanda bahwa Tuhan jauh, tetapi bahwa Ia sedang bekerja lebih dekat daripada sebelumnya. Dalam setiap rasa sakit, Ia sedang menata ulang sesuatu di dalam diri kita. Kesabaran, kerendahan hati, dan iman yang lebih murni. Kadang Tuhan lebih tertarik membentuk kita daripada melindungi kita dari rasa sakit. Menurut Albert Einstein, kesulitan sering menjadi pintu tersembunyi tempat Tuhan mengubah arah hidup kita. Sementara menurut Helen Keller, bahwa penderitaan bukan akhir dari perjalanan, tetapi ruang di mana jiwa dikeraskan untuk memancarkan cahaya Kristus. Sedangkan menurut C.S. Lewis, bahwa melalui penderitaan, Tuhan berbicara lebih keras. Bukan untuk menakutkan, melainkan untuk menyadarkan. Firman-Nya dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu berarti juga hal-hal yang tidak kita sukai. Kebaikan itu tidak selalu berbentuk kesembuhan atau keberhasilan, tetapi kedewasaan dan kemuliaan Kristus yang makin nyata di dalam kita. Kadang Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi kepada orang yang paling siap menanggungnya, agar lewat luka mereka, dunia melihat kasih-Nya bekerja nyata. Jika saat ini Anda tengah mengalami penderitaan, mari belajar untuk tidak takut ketika kebaikan berujung pada luka.
Sebab di balik luka itu, Tuhan sedang menulis kisah kasih-Nya. Tetaplah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kata-kata bijak hari ini, Tuhan tidak selalu menjawab mengapa, tetapi Ia selalu hadir untuk memegang tangan kita melewati bagaimana. Mari kita berdoa bersama-sama mengakhiri renungan yang luar biasa ini. Bapa, ketika aku tidak mengerti jalan-Mu, tolonglah agar aku tetap percaya. Kuatkan hatiku untuk melihat kasih-Mu bekerja di balik setiap luka. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Satu renungan yang begitu indah. Jika Bapak Ibu merasa diberkati, tolong kami share link renungan Mana Surgawi ini kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.